mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengabarkan materi tentang ketahanan nasional Indonesia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reswa Yunisi. Perkenalkan, saya Harmina Bahar. Saya Nabila. Saya sendiri Sulfah. Saya Hasmi. Saya Andi Jalika. Saya Anjarmawati. Selamat menyaksikan. Saya Reski Wahyuningsi, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 20. Saya Harmiana Bahar, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 14. Saya Herlinda, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 24. Saya Sulfahmi, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 010. Saya Andi Musdalifah, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 026. Saya Andi Atmawati, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 08. Saya Hasmi, Prodi Ekonomi Syariah 1, nomor urut 7. Pengertian ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Di mana ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, di mana hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mendorong kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional itu sendiri. Berbicara tentang ketahanan nasional, antaranya yang pertama yaitu mandiri. Sifat mandiri yang berarti bisa melakukan sendiri untuk melindungi negara dari segala bentuk ancaman. Di sini bisa dilihat dari contoh dari segi pertahanan nasional. Dan yang kedua yaitu dinamis. Dinamis adalah pertahanan nasional tidaklah pada kondisi itu saja, tapi dapat saja meningkat dan menurun. Maksud dari sini adalah di mana pertahanan nasional selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Dan yang ketiga yaitu menunggal. Menunggal yaitu seimbang dan serasi antara seluruh aspek ketahanan nasional. Dan yang keempat, wibawa, yaitu Indonesia dapat membawa negaranya ke arah lebih baik atau menjaga nama baik Indonesia. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga pertahanan negara Indonesia dan menjaga nama baik Indonesia. Dan yang kelima yaitu konsultasi dan kerjasama, yaitu saling mendengarkan pendapat orang lain dan saling bekerja sama dalam melindungi pertahanan negara. Sejarah lahirnya ketahanan nasional. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan China. Perkembangan atas pemikiran awal dianggap semakin kuat berakhirnya gerakan G3 SPKI.
ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis. Satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Materi selanjutnya, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional. Kedua, fungsi. Dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, bersikap, pola bertindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Kita bersama-sama mewujudkan ketahanan nasional yang terdiri dari ketahanan kesehatan, ketahanan sosial, ketahanan mental, ketahanan politik, serta ketahanan ekonomi. Miraga yang lain, dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Untuk ketahanan ekonomi, kita harus mampu bergotong royong, baik dalam organisasi masyarakat maupun bersama-sama dengan organisasi amal zakat yang membantu pelaku ekonomi atau UKM dan lain-lain. Semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Tenaga medis yang terlibat bukan saja berat secara tugas, tapi mereka adalah orang-orang yang paling berisiko terpapar. Pertahanan kesehatan dengan menerapkan distansi yang bertanggung jawab dan mengisolasikan diri di rumah masing-masing dan selalu mencuci tangan dan memakai hand sanitizer dan memakai masker pada saat di tempat keramaian atau tempat umum. Niatlah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak bernilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Indonesia terbang amat tinggi, mengerangi masa depan, melompati pagar-pagar cakrawala. Pastilah kami kagum pada Indonesia.
Indonesia semua cerdik, pandai, tentu dapat menyimulasikan sendiri betapa dahsyat otak kepala Indonesia. Bangsa yang besar ini dengan seluruh perangkat sejarahnya sudah sangat dewasa, sudah matang untuk tepat melangkah ke masa depan. Cintaku membabi buta pada Indonesia. Ku melihat wajahmu ceria. Ku nikmati setiap pori-pori kecantikanmu, melambaikan tangan dan sadar untuk memperkuat ketahanannya, mengembalikan bentuk asli dan kemampuan entitas untuk menghadapi tantangan, gangguan, hambatan dan ancaman. Pastikan pengamanan nyawa dan sesama manusia, martabat, derajat, dan harga diri bangsa ini. Indonesia kuat ketika kita menyatu untuk memperkuat dan saling menguatkan. Indonesia berkemajuan, kuat dan takkan tergoyahkan. Dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan menjunjung tinggi sikap toleransi antar sesama. Mari kita berpedoman pada Pancasila dengan tidak menyimpan dari nilai-nilai Pancasila. Mari kita satukan perbedaan di antara kita dengan menghargai perbedaan yang ada. Mari kita teruskan budaya Indonesia dengan meneruskan budaya-budaya Indonesia kepada generasi